Di sudut perpustakaan tua yang sunyi, antara rak kayu berdebu yang menjulang, ada satu lemari besi yang baru dibuka setelah bertahun-tahun. Adalah Naya, mahasiswi sastra tingkat akhir yang sering menyendiri, menemukan sebuah buku tua tanpa judul. Sampulnya polos, kusam, dan penuh debu. Namun, yang menarik adalah isinya. Sebuah tulisan tangan yang puitis, gelap, dan tak beraturan. Seolah ditulis oleh seseorang yang kehilangan kewarasannya. Malamnya, Naya bermimpi. Ia duduk di sebuah ruangan putih yang kosong. Tidak ada jendela maupun suara. Hening. Hanya meja tulis dan dirinya yang sedang menulis tanpa henti. Ekspresinya kosong, matanya terlihat lelah dan lingkar matanya menghitam. Saat terbangun, Naya mendapati jari-jarinya sakit dan berdarah. Di atas mejanya terdapat kertas penuh tulisan yang asing. Ia tidak pernah merasa menulis itu. Dan kalimatnya sama persis seperti yang ada di dalam buku yang ia temukan. Ia mencoba membuang buku tersebut ke tempat sampah, namun entah bagaimana buku itu selalu kembali ke mejanya. Keesokan paginya, ia membakar buku tersebut. Namun, hal aneh terjadi. Api hanya menyentuh udara dan halaman buku itu justru bertambah. Seolah menulis sendiri dan menuntut untuk diselesaikan. Naya panik. Ia membawa buku itu ke dosen pembimbingnya. Sang dosen memeriksa buku itu dengan tatapan serius. Ada sesuatu yang hidup di sini, katanya pelan. Beberapa hari kemudian, dosen itu hilang tanpa jejak. Seisi kampus menjadi gelisah. Kasakusuk tentang orang hilang terdengar sepanjang koridor dan kantin. Poster dosen hilang sudah terpajang di papan pengumuman. Tak ada yang tahu di mana dia. Naya yang penasaran akhirnya menyelidiki. Ia masuk ke ruang arsip kampus yang sunyi dan berdebu. Di sana, ia menemukan catatan mahasiswa dari tahun 1987. Seorang mahasiswa sastra dengan buku tanpa judul yang menghilang setelah menyelesaikan tulisannya. Saat itu Naya sadar, kejadian ini bukan pertama kalinya. Buku itu tak pernah ditulis oleh siapapun. Buku itu menulis dirinya sendiri melalui pembacanya. Saat malam hari tiba, di kos Naya yang gelap dan sunyi, ia duduk terpaku di depan meja. Tangannya bergerak cepat, menulis dengan tinta yang ternyata darah. Matanya kosong, bibirnya berbisik pelan. Buku ini tidak ingin dibaca. Buku ini ingin dilanjutkan. Saat teman sekamarnya membuka pintu, ia seketika menjerit. Naya, tanganmu! Di atas meja, buku itu terbuka di halaman terakhir. Dan tertulis, penulis ini terlalu dalam menatap cerita. Kini, ia menjadi bagian dari cerita itu sendiri.